Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah Prasetya. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai cara membuat project schedule dengan mudah dan cepat menggunakan Microsoft Project 2010. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita buka aplikasi Microsoft Project-nya. Nah, maka akan tampil main interface atau interface utama daripada Microsoft Project, di mana terdapat bagian-bagian. Di sini ada bagian disebut dengan ribbon bar yang terdiri dari menu file, menu task, results, project, view, dan format. Di mana di dalam menu bar tersebut terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam membuat proyek. Kemudian juga ada bagian yang disebut dengan timeline untuk melihat rentan waktu mulai hingga finishing, dan juga ada bagian yang disebut dengan table dan diagram. Pada bagian table, pada task name digunakan untuk mendeskripsikan suatu aktivitas atau pekerjaan yang akan kita buat nanti. Durasi, start, finishing, dan di sebelahnya ada panel yang nantinya akan menampilkan grafik, dan ini disebut dengan Gantt chart. Oke, langkah selanjutnya kita pergi ke menu project dan klik pada bagian project information. Pada bagian project information, kita akan menentukan start date pada project kita, atau kita kapan project kita akan dimulai gitu ya. Katakanlah kita akan mulai project pada tanggal 28 Desember hari Selasa, di mana saat ini adalah hari Senin tanggal 27 Desember. Kalau udah, kita klik OK. Kemudian kita menuju ke menu file. Kita pilih option. Nah, pada bagian project option kita akan mengkonfigurasi sedikit untuk proyek kita yang akan kita buat. Misalnya pada menu general, di sini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, kita bisa lanjut ke menu display. Pada bagian calendar type yang kita gunakan, sudah sesuaikah atau belum. Kalau sudah sesuai, kita menuju ke bagian currency. Sepertinya juga sudah sesuai, kita menggunakan Indonesian Rupiah. Kemudian kita lanjut pada menu schedule. Nah, di sini kita lihat sudah cukup sesuai. Default start time dimulai dari pukul 8 pagi dan hingga berakhir pukul 17 atau jam 5 sore. Dihitung berarti 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Selanjutnya, pada scheduling option, pada new task script, pastikan bahwa kita pilih manual schedule dan
pada bagian default task type kita pilih, kita ganti menjadi fixed duration. Oke, kalau udah sesuai kita klik OK. Kemudian kita pilih save file tersebut ke dalam folder yang kita tentukan. Misalnya saya beri nama proyek 1, save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menginputkan suatu pekerjaan atau tugas yang akan dikerjakan dalam bentuk fase-fase yang di dalamnya adalah beberapa task-task atau suatu tugas yang akan dikerjakan. Jadi pada baris pertama saya akan isi fase 1, enter, yang di bawahnya terdapat 2 task, pertama task 1, yang kedua task 2. Kemudian dalam fase 2 saya akan membuat lebih dari jumlah fase yang sebelumnya. Di sini saya akan membuat 7 task atau 7 tugas atau 7 pekerjaan. Begitu juga pada fase-fase berikutnya. Oke, setelah kita memiliki banyak fase, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan yang namanya hierarki tugas, di mana task 1 hingga task 2 dalam fase 1 itu bagian dari fase 1,
Caranya bagaimana? Caranya dengan ke menu tax, kemudian cari yang namanya indent tax, kemudian kita klik tax 1 sampai tax 2. Maka aktivitas atau tugas atau pekerjaan yang kita kerjakan pada tax 1 dan tax 2 merupakan bagian dari fase 1. Begitu juga dengan fase-fase selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan mengestimasi durasi. Hal yang kita bisa lakukan dengan cara kita menuju ke menu tax. Selanjutnya kita pergi ke kolom durasi. Nah, pada tax 1 atau suatu pekerjaan atau tugas biasanya kan memiliki jangka waktu tergantung dari pembuatan proyek itu sendiri. Misalnya pada tax atau pekerjaan pertama itu kita kasih waktu 5 hari, kemudian pada pekerjaan kedua kita kasih waktu 9 hari. Selanjutnya pada fase 2 pekerjaan pertamanya kita kasih waktu 1 hari, tax 2 8 hari, tax 3 5 hari, tax 4 itu 5 hari, tax 5 itu 5 hari juga, tax 6 juga 5 hari, dan tax 7 kita kasih waktu 7 hari. Kemudian pada fase 3 pada pekerjaan pertamanya kita kasih waktu 3 hari, lalu pada pekerjaan kedua kita kasih 3 hari juga, tax ketiga 3 hari terus. Tax ketujuh kita kasih waktu 7 hari, tax ke-8 3 hari, 3 hari, begitu dengan tax ke-10. Selanjutnya kita masuki ke fase 4. Sempat kita kasih 50 hari, fase 2 juga 50 hari, 20 hari. Pada fase ke-5 kita kasih pertama kasih waktu 7 hari, kedua juga, yang ketiga 9 hari, dan keempat juga sama 9 hari juga. Tax 6 hari, kerjaan kedua 6 hari juga. Tax ketiganya adalah 2 hari.
itu pada fase ke-7. Pada fase 8 pun juga begitu, 4 hari dan 3 hari. Kemudian pada fase ke-9 yang terakhir, kita kasih waktu 60 hari. Oke, setelah selesai, jadi seperti ini ya. Setelah kita menginput atau melakukan mengestimasi durasi. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan keterkaitan antar task. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengisi ID task pada kolom predecessor. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini itu setiap task itu masih berada pada tanggal 28 Desember. Sementara dalam sebuah aktivitas project itu biasanya ada keterkaitan antar task atau task dependencies. Jadi contohnya task 1 itu bisa mulai, kemudian task 2 baru bisa mulai ketika task 1 selesai. Begitu juga pada task-task selanjutnya. Jadi yang namanya ID task ini ya. Jadi kita coba nih sekarang di sini. Coba kita masukkan ID task 2. Task 2. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya pada fase kedua sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Pada fase pengerjaan tugas fase ke-1, pada pengerjaan tugas kedua, task 2 memiliki ID 3. Oke. Jadi kalau sudah, kita bisa lihat ada menu grafik di sini. Terlihat ya, tersusun rapi sesuai jadwal yang kita tentukan dan jumlah waktu atau durasi berapa lamanya suatu pengerjaan itu selesai. Langkah selanjutnya adalah meletakkan sumber daya. Hal ini bisa kita lakukan dengan berpindah tampilan. Terlebih dahulu kita menuju ke resource, kemudian kita ke bagian tim planner, pilih resource sheet. Nah, di sini kita bisa menambahkan sumber daya yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Misalkan sumber daya manusia, material, ataupun perangkat. Katakanlah di sini kita ingin menginput stakeholder.
kemudian tipenya work, dan kita bisa masukkan standar rate-nya dengan pada survei ini. Nah, Rp0 per HR itu 0 per hour ya. Hour itu jamnya. Kita bisa mengganti atau nanti katakanlah gajinya adalah 2 juta / day, enter. Oke, apa nih? Maka yang tadinya Rp0 per hour atau per jam jadi 2 juta per jam. Kemudian begitu juga ada sumber daya yang lain. Katakanlah sumber daya yang lain itu adalah pula data resmi. Jadi 3 Jika ini sudah, maka kita bisa save. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke Gantt chart. Untuk bisa kita tempatkan resource tadi yang kita buat ke dalam Gantt chart, maka misalkan pada tab 1 fase 1 kita tempatkan pada survei wawancara, survei dan wawancara stakeholder. Nah, ini dia. Kemudian pada task kedua di fase 1 itu ada pengumpulan data resmi. Selanjutnya pada fase kedua, pada pengerjaan pertama ada menganalisa
Dan ini adalah tampilan dari keseluruhan tutorial yang kita pelajari dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Muhammad Arya Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.